Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridin waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dan siswa yang ada di rumah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita akan mulai belajar tentang materi pembelajaran, yaitu tentang masalah sujud sahwi. Agar kegiatan kita lebih barokah dan lebih manfaat serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Mari semuanya kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan dulu tentang masalah pemateri dasar daripada sujud sahwi, yaitu yang pertama yaitu memahami ketentuan sujud sahwi. Untuk indikator pencapaiannya, mengidentifikasi pengertian sujud sahwi, menjelaskan sebab-sebab sujud sahwi, dan menentukan tata cara sujud sahwi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tentang masalah sujud sahwi. Yang pertama, siswa dapat meyakini pentingnya sujud sahwi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membiasakan sujud sahwi dengan disiplin. Siswa dapat menyebutkan dalil sujud sahwi. Siswa dapat menjelaskan pengertian sebab-sebab dan cara melakukan sujud sahwi dengan benar. Sebelum kita membahas tentang masalah definisi, tata cara, dan sebab daripada sujud sahwi, kita perhatikan dulu video berikut ini. Bagaimana sujud sahwi itu Ustaz? Tolong jelaskan. Ingatnya sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'ala minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam sujud Allahu akbar. Mazhab Syafi'i subhanallahi la yanamu wa la yasbu. Mazhab lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud, tak ada baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhanallahi la yanamu wa la yasbu. Mazhab lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, baru salam. Kalau ingatnya sebelum salam. Kalau ingatnya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang makmum, Pak, tadi kita kurang tuh salah. Sujud Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sujudnya dua kali, namanya sujud sahwi. Pembahasan yang akan kita bahas dalam materi sujud sahwi yaitu masalah definisi, sebab-sebab, tata cara, dan bacaan daripada sujud sahwi. Lanjutnya, yang pertama yang perlu kita ketahui dasar hukum dari sujud sahwi. Hukum melakukan sujud sahwi itu adalah hukumnya sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan aw arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Rawahu Ahmad wa Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dihilangkan keraguan tersebut dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini, dalam arti yang rakaatnya lebih sedikit. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nah, pengertian sujud sahwi sendiri yaitu adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya, caranya itu ya sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam.
Nah, niki sebab-sebab daripada sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu dalam jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut, niki bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Ini sebab-sebab disunahkannya melakukan sujud sahwi. Selanjutnya, tata cara melakukan sujud sahwi, yaitu sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. Yang pertama, cara yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca subhana man la yanam wa la yasu sebanyak 3 kali. Setelah membaca subhana man la yanam wa la yasu sebanyak 3 kali, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Nah, di situ ya terserah mau membaca ataupun membaca doa-doa ataupun tidak. Doa-doa yang seperti duduk di antara dua sujud ya tidak masalah, tidak membaca doa juga tidak masalah. Yang ketiga, duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud yang kedua dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama, yaitu membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Itu tata cara daripada pelaksanaan sujud sahwi. Untuk hikmah sujud sahwi sendiri, yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Dan lupa itu ya bisa saja terjadi di dalam sholat. Lupa dengan jumlah rakaat yang telah dilakukan, lupa meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad, yaitu kunut dan tasyahud awal, atau lupa melakukan sesuatu yang kalau disengaja itu mengakibatkan batalnya sholat. Nah, yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa hanya harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah kepada orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah yang kedua daripada sujud sahwi, yaitu kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa sikap takabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Demikian tadi pembahasan kita tentang masalah sujud sahwi. Kita harus mengetahui tentang sujud sahwi karena kita sebagai manusia itu tidak akan lepas daripada kesalahan dan kelupaan. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, al-insanu mahalul khata' wan nisyan, bahwasanya manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa. Nah, lupa itu dan ataupun kesalahan itu bisa saja terjadi dalam sholat atau ketika kita dalam melakukan sholat. Nah, syariat Islam itu memberikan solusi ketika kita melakukan kesalahan dalam sholat, ketika kita itu lupa jumlah rakaat atau tidak melakukan kunut ataupun tasyahud awal, itu syariat memberikan solusi dengan cara sujud sahwi. Jadi kita mau tidak mau ya harus mengetahui tentang masalah sujud sahwi. Demikian pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat, dan juga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca
Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman 3 kali, dan ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.